Gue mau bahas satu kebiasaan yang kelihatannya mulia, tapi diam-diam bisa ngebunuh masa depan lu sendiri. Coba lu inget-inget, berapa kali dalam seminggu ini lu bilang bodo amat ke sesuatu? Mungkin ke omongan orang, mungkin ke kritik, mungkin ke tanggung jawab yang sebenarnya perlu lu urus. Dan lucunya, hampir semua orang bangga sama bodo amat mereka. Mereka pikir itu tanda dewasa, tanda nggak gampang diatur, tanda punya pendirian. Padahal nggak selalu. Gua mau jujur, ada 2 jenis bodo amat di dunia ini. 1, bikin hidup lu lebih tenang. Lu lebih fokus, lu nggak gampang kepengaruh omongan sampah. 2, bikin lu stagnan, nggak maju-maju, cuma kedok biar lu bisa males-malesan tanpa merasa bersalah. Dan kebanyakan orang pakai salah satu dari 2 jenis ini, tanpa sadar yang mana. Hari ini di Ruang Asta, gua nggak mau ngejek orang yang pakai bodo amat. Gua cuma mau ngasih lu kaca, buat lihat selama ini bodo amat lu termasuk yang bikin lu maju, atau yang bikin lu jalan di tempat. Sini, seruput kopi lu dulu. Santai, karena ini penting. Sebelum kita bahas 2 jenis bodo amat itu, gua mau jelasin dulu. Kenapa sih kita gampang banget kepikiran omongan orang? Jawabannya ada di otak lu sendiri. Dalam psikologi, ada yang namanya negativity bias. Artinya, otak lu lebih gampang inget satu hal buruk daripada 10 hal baik. Gue kasih contoh. Misalnya hari ini lu dapet 9 pujian, tapi ada 1 orang yang ngejek lu. Pas mau tidur, kira-kira yang lebih nempel di kepala lu yang mana? Hayo, jujur. Pasti yang ejekan itu kan? Itu kerjaan otak lu bre, bukan salah lu. Otak lu nganggep penolakan atau kritik sebagai ancaman. Padahal, orang yang ngejek lu tadi pagi mungkin udah lupa, udah tidur nyenyak, gak mikirin lu sama sekali. Tapi lu masih kepikiran, masih kesel, masih overthinking. Nah, ini masalahnya. Kita jadi kecanduan sama persetujuan orang lain, takut banget sama penolakan. Sampai-sampai kita rela ngubah diri, rela ngorbanin kenyamanan sendiri cuma biar orang lain nganggep kita baik. Padahal, lu gak akan pernah bisa kontrol apa yang ada di kepala orang lain. Lu bisa mati-matian nyenengin semua orang, tapi pasti bakal ada aja yang gak suka. Itu fakta pahit yang harus lu terima. Nah sekarang gue bedah 2 jenis bodo amat yang sering lu dengar. Jenis pertama, bodo amat yang bikin lu gak maju-maju. Ini adalah bodo amat palsu, dipakai sebagai tameng buat kabur dari tanggung jawab. Contohnya gini, lu dikasih masukan sama bos atau temen kerja. Kerjaan lu berantakan, terus lu bilang, ah bodo amat lah, emang gaya gua gini. Atau lu tahu masa depan lu suram kalau main game terus, tapi lu ngebatin, bodo amat, hidup cuma sekali. Ini bukan keren bre, ini namanya males. Lu pakai istilah bodo amat cuma buat nyari alasan atas kegagalan lu sendiri. Lu nggak mau denger kritik, lu nggak mau berubah, lu nggak mau berusaha lebih. Dan efeknya, lu jalan di tempat, nggak maju-maju. 5 tahun lagi, ya gitu-gitu aja. Jenis kedua, bodo amat yang elegan dan berkelas. Ini kebalikannya. Orang yang punya bodo amat tipe ini sebenarnya sangat peduli. Tapi mereka peduli sama hal yang tepat, bukan sama omongan sampah. Mereka bakal peduli banget sama masa depan, sama kesehatan, sama keluarga. Tapi mereka beneran bodo amat sama gosip tetangga, sama komentar netizen yang gak jelas, sama gengsi di tongkrongan. Bedanya di mana? Yang bikin gak maju, bodo amat buat menghindari kewajiban. Yang elegan, bodo amat buat mengabaikan opini luar yang gak berguna. Paham bedanya? Sekarang gua mau lu jujur sama diri lu sendiri. Coba refleksi bentar. Selama ini bodo amat lu yang mana? Apakah lu sering bilang bodo amat pas denger gosip? Atau lu malah bilang bodo amat pas ada kesempatan buat maju? Karena gua sering lihat orang peduli banget sama omongan orang di medsos. Sampai mereka stres, sampai mereka overthinking. Tapi pas giliran urusan memperbaiki diri, malah bilang bodo amat, males, nunda-nunda. Itu kebalik bre. Coba lu pikirin, saat lu gagal nanti,
Siapa yang bakal nolong lu bayar tagihan? Omongan orang yang dulu lu takutin? Nggak bakal. Saat lu jatuh, mereka cuma jadi penonton. Atau lebih parah, jadi bahan gosip baru. Kenyataan pahitnya, orang lain terlalu sibuk mikirin hidup mereka sendiri. Mereka mungkin komentar hari ini. Mereka mungkin ngomongin lu sebentar. Tapi besok, mereka udah lupa. Udah sibuk sama urusan masing-masing. Sementara lu masih nanggung beban dari komentar yang bahkan udah mereka lupakan. Rugi banget kan? Jadi gimana cara pakai bodo amat yang benar? Gampang sebenarnya. Pertama, tanya ke diri sendiri dulu. Apa yang lagi gua hadapin ini penting gak buat masa depan gua? Kalau penting, jangan bilang bodo amat. Seriusin, kerjain, jangan kabur. Tapi kalau cuma omongan kosong dari orang yang gak punya pengaruh apa-apa di hidup lo, ya udah, bodo amat. Kedua, bedain antara kritik dan cacian. Kritik membangun itu, meskipun sakit, perlu lu denger. Karena bisa bikin lu lebih baik. Tapi cacian yang gak jelas sumbernya, buat apa didengerin? Ketiga, ingat ini terus. Hidup lu terlalu singkat buat dihabisin mikirin omongan orang yang gak penting. Lu gak akan pernah bisa nyenengin semua orang. Jadi, berhenti nyoba. Fokus aja sama hidup lu sendiri. Sama orang-orang yang beneran peduli sama lu. Sama hal-hal yang bikin lu maju. Bodo amat sama sisanya. Tapi jangan pakai bodo amat buat kabur dari tanggung jawab. Biar gak salah kaprah, tonton video ini sekali lagi nanti kalau lu butuh diingetin. Atau kalau lu punya pengalaman salah pakai bodo amat, tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.